Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Hari ini adalah kehormatan bagi kami keluarga besar Victory Life Community, karena Tuhan membawa hambanya dari jauh, dari negeri kincir angin. Saya sudah pernah ada di sana beberapa minggu di Belanda, puji Tuhan. Negara itu betul penuh dengan kincir angin. Yang anehnya, saudara saya bawa saya mau lihat laut, bukan kita. Kalau melihat laut di sini kita turun ya. Kalau di Belanda mau lihat laut kita naik tangga. Karena kota itu ada di bawah air. Ya, dan banyak sekali rumah-rumah yang di atas air. Jadi saya pakai kapal lihat-lihat rumah di atas air, luar biasa. Dan hari ini Tuhan membawa teman masa muda kami. Teman-teman kami yang masa muda Tuhan pakai di mana-mana sampai di negara-negara. Dan dimanapun kami pergi pasti ada teman untuk saling menopang. Karena itu kami menyambut Ibu Pendeta Nelce Hayer Pangidai untuk bisa menyampaikan kebenaran Allah kepada kami. Mari kita welcome dengan Victory Life greetings. Welcome Ibu. Shalom, selamat pagi. Masih ingat tahun lalu datang di sini? Jauh di mata, dekat di hati. Amin. Aduh, beta senang sekali loh ada di sini. Bukan kebetulan, tapi rancangan Tuhan. Jalanku bukan jalanmu, rancanganmu bukan rancanganmu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hari Sabtu depan kita sudah pulang ke negara kincir angin. Dan hari ini Tuhan izinkan beta ada di sini. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan Bapak John, Mama Mercy, terima kasih banyak bisa undang beta ada di sini. Dan ada Mama Eti, Bapak Heri sebagai mama angkat, papa angkat dalam Tuhan. Ada Kakak Marcelina Pangidai, kakak yang tua umur 76 tahun, masih sehat, selalu dampingi saya tidur tiap malam dan pelayanan di mana-mana, antar saya, dampingi saya. Dan teman baik saya masa SMP 46 tahun yang lalu ada di sini, Ibu Nur. Ibu Nur berdiri dulu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan Ibu Nur dulu seorang asli Muslim, tapi Tuhan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan sudah jadi seorang majelis gereja. Amin. Haleluya. Persahabatan yang begitu lama ya. Dan kami sering sharing dan ketemu, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, cukup sibuk juga ya sebenarnya. Beta datang di Kupang ini bukan tujuan pelayanan khusus ya. Tapi tahun lalu saudara lihat saya datang dengan suami ya. Dengan suami, masih ingat? Richard Rudolf Hoyer, panggil Rudy, nama panggilan Rudy. Tuhan lebih sayang dia daripada beta sayang dia. Amin. Tahun lalu sudah dipanggil Tuhan. Setelah dari sini kami ke Surabaya. Dan beta pulang duluan karena kesibukan pelayanan, jadwal pelayanan. Dan ternyata beliau sakit, komplikasi, diabetes dan lain-lain. Dan beta kembali lagi 1 bulan setelah ke Amsterdam, pulang kembali ke
Baya untuk mendampingi beliau di rumah sakit. Dan napas terakhir beta ada doa di sebelahnya untuk doa penyerahan, dan begitu indah Tuhan atur. 10 hari beta bersama beliau di rumah sakit dan Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Dan beta orangnya suka cepat sedih, menangis ya. Kelihatan di luar kuat, tegar, tapi hatinya lembut, selembut salju. Bapak Joni ketawa. Dan beta waktu itu tidak menangis loh, betul-betul. Kekuatan yang supranatural. Amin. Beta kuat, dan adik rohani yang dari Jakarta mendampingi beta, Verlin. Dia menangis tengah mati. Seperti dia beta dia begitu. Luar biasa. Dan sebagaimana pesan beliau, kubur di Kupang. Luar biasa ya saudara, cintanya begitu besar. Orang Belanda mau kubur di Kupang kan? Jarang dengar ya. Karena cinta istri, cinta mertua, keluarga, cinta kota Kupang, sampai mau kubur di Kupang. Pesan beliau. Akhirnya kubur di Kupang, dan setelah itu beta pulang kembali ke Amsterdam dengan kesedihan sebagai manusia biasa, bukan malaikat. Sebagai manusiawi beta sedih, dan kekuatan dari Tuhan lagi supranatural yang luar biasa sampai saat ini. Dan beta datang khusus bulan September untuk mengenang 1 tahun kepergian beliau yang beta sangat cintai, dan membuat kubur yang bagus buat beliau, tempat peristirahatan yang terakhir buat beliau. Beta sudah buat yang terbaik waktu dia hidup sampai dia di tempat peristirahatan yang terakhir. Bahkan sampai syukuran kami sama-sama, keluarga, teman baik, semua datang di Subasuka tanggal 15 September. Beta bilang, bukan hanya untuk kumpul-kumpul dan makan-makan, tetapi undangan hari ini tanggal 15 September di Subasuka hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami sama-sama bersaksi tentang betapa kasihnya Tuhan melalui suami saya Rudi, yang begitu penuh kasih dan cinta yang dirasakan oleh keluarga, teman saya semua bilang. Dan di Amsterdam ada yang syok sampai sakit, sampai sedih berkelanjutan karena kehilangan suami saya. Karena dia begitu baik dengan banyak orang, dan itu menjadi kesaksian buat beta pribadi, dan pasti buat kita yang pernah mengenal dia. Jadi ini pelayanan nih, sebenarnya tadi malam menyanyi di GBI Mawar Saron, ada hamba Tuhan dari Israel. Dan beta diundang menyanyi oleh pendeta Tommy, teman kecil sekolah minggu di gereja Silo. Sekarang udah jadi pendeta, teman-teman banyak yang jadi hamba Tuhan. Termasuk Bapak John, teman SMA dan keluarga. Karena beta pendeta Nalce Novera Hoyer Vanggidai, toh? Masih ingat kan? Vanggidai ya, Vanggidai dipakai Tuhan. Puji Tuhan, Vanggidai dipakai Tuhan di Kupang, di Amsterdam, di Belanda, di mana-mana. Puji Tuhan. Jadi itu beta kasih tahu bahwa sebenarnya bukan khusus datang pelayanan, tapi Mamel si Bapak John dan gereja-gereja lain sebentar sore akan menyanyi di gereja Silo bersama Lydia Nur Said jam 5. Beta diundang majelis juga. Beta bilang sudah cukup kan, ada penyanyi top dari Jakarta, jangan penyanyi dari Belanda juga harus nyanyi. Amin saudara. Beta sudah janji di album beta rohani yang pertama, beta bilang aku mau bermazmur seumur hidupku. Amin. Allah bertakhta di atas puji-pujian. Puji-pujian rohani itu ada kuasa. Amin. Kalau saudara menyanyi lagu pop, lagu dunia tuh kadang-kadang bikin sedih, bikin patah hati, bikin yang gak enak lah. Tapi kalau saudara memuji-muji Tuhan, menyanyi dengan rohani, ada kuasa, ada kekuatan, ada penghiburan. Dan beta dapat lagu nanti setelah khotbah beta nyanyikan dapat dari Tuhan yang bikin buat beta kuat sampai saat ini. Amin.
Saudara-saudara, di Victory biasa baca firman berdiri atau duduk? Beta usul tiap baca firman kita harus berdiri menghormati firman Tuhan. Oke? Hanya 23 ayat saya. Ketawa ya? Semua dipersilakan berdiri. Beta baca ayat 1 Injil Matius 13 ayat 1 sampai ayat 23. Saya baca ayat 1 dan saudara ayat 2 dan seterusnya, supaya kita aktif bersama. Kita hormati firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Injil Matius 13 ayat 1 sampai ayat 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat.
Amin. Saudara-saudari persilakan duduk. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saya lupa, saya juga ada saudara baik, seorang polisi yang datang. Waktu dulu saya datang, dia antar saya pelayanan di mana-mana ya. Juga saya minta Bapak France untuk berdiri. France, seorang polisi. Maaf, Bapak tadi beta sudah lihat. Makasih sudah mau datang. Jadi ini adik rohani yang setia juga membawa saya pelayanan waktu saya di Kupang. Puji Tuhan, kita punya relasi yang baik sampai selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya kasih tema dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai 23, yaitu rahasia kerajaan sorga. Rahasia kerajaan sorga. Dan ayat yang menjadi renungan kita yang sangat penting, yang menggarisbawahi semua yang kita baca ini, yaitu ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Saudara-saudara, jadi orang Kristen, saudara yakin saudara pergi ke surga? Yakin? Tidak banyak orang yakin. Saya punya kawan, keluarga, saya pernah tes ya dari dulu dan sering. Yakin gak jadi orang Kristen pergi ke surga? Aduh, masih belum yakin. Mungkin. Insah. Jadi masih ragu-ragu kalau ke surga atau tidak. Banyak orang Kristen loh masih ragu-ragu ke surga atau tidak. Saya pribadi saya yakin loh dari dulu. Biar saya juga manusia yang lemah, terbatas. Tapi saya yakin, saya percaya Yesus, saya diselamatkan. Dan Tuhan Yesus kita rayakan tiap tahun, Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, amin. Dan saya yakin saya dipanggil Tuhan, saya pergi ke surga. Tempat saya disediakan di rumah Bapa di surga, amin. Kenapa saudara-saudara masih banyak orang Kristen yang masih twijfel, bahasa Belanda, masih ragu-ragu pergi ke surga atau tidak? Mungkin, maybe. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini yang Tuhan kirim buat kita semua untuk sama-sama menghayati, memahami dan memaknai dalam hidup kita setiap hari tentang rahasia kerajaan sorga. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus suka membuat perumpamaan. Kenapa? Karena dengan perumpamaan itu Tuhan Yesus membuat satu bahan cerita yang terjadi setiap hari. Itu hari-hari kita lihat hal-hal yang simpel, yang sederhana yang Tuhan Yesus buat sebagai perumpamaan. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang fokusnya kita lihat di sini, perumpamaan tentang seorang penabur. Tuhan suka memakai perumpamaan untuk menyampaikan sesuatu kepada pengikutnya pada waktu itu dan juga kita sampai zaman ini. Dalam konteks ayat hari ini, Tuhan berbicara mengenai perumpamaan seorang penabur
dan yang menaburkan benih yang pasti adalah Tuhan. Dan kita akan perhatikan baik-baik, ada 4 kondisi tempat di mana benih itu ditaburkan. Ada 4 kondisi tempat, yaitu jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di tengah semak duri, dan jatuh di tanah yang baik. Saudara, mungkin kita masing-masing ada di dalam situasi yang berbeda-beda, kondisi tanah yang berbeda-beda. Tanah itu adalah hati. Tanah itu adalah hati saudara. Saya tidak bisa kupas lebih sangat detail kecuali Bible study. Jadi kebaktian saya tidak sedetail yang seperti Bible study, tapi saya berikan garis besar bahwa tanah itu adalah hati saya dan saudara. Ada 4 kondisi hati. Ada 4 model hati di dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Kalau benih itu jatuh di pinggir jalan, dia tidak bisa tumbuh karena dimakan oleh burung-burung. Saudara tahu di Belanda, kalau ya Mama Mercy pernah ke Belanda, itu di Amsterdam, ada di dam di sentral itu, ada banyak burung sekali. Burung-burung merpati itu jinak sekali. Dia datang ke kita, dia naik ke kepala kita, dia hinggap di badan kita. Itu beta waktu baru datang, beta pikir ini kalau orang Kupang udah suruh makan nih. Betul. Bebek-bebek juga banyak di air-air tuh ya. Indah sekali. Bebek bilang ini malam-malam kalau di Kupang su habis nih. Dosu panggang. Dan jual jadi bebek panggang. Nah di sana aman. Kita dididik, orang Belanda didik rakyat untuk menghargai binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Sangat dihargai. Kalau ada yang ganggu dapat denda, ngeri, bisa masuk penjara. Jadi tidak boleh sentuh itu pohon-pohon yang di jalan, tidak boleh disentuh. Kalau sentuh pohon dan binatang masuk penjara lebih lama daripada bunuh orang. Iya kan? Karena orang kan bisa melawan. Orang punya kaki tangan, punya akal, bisa melawan. Kalau binatang lemah, tumbuh-tumbuhan tidak bisa apa-apa, pasif. Jadi hukumnya kalau siapa bunuh, pencuri binatang-binatang yang ada di kali, di kolam, atau burung-burung yang terbang, jinak-jinak itu, oh hati-hati, di penjara, ditangkap, dapat denda, bayar mahal. Kurang tahu Indonesia sampai kapan begitu ya. Orang pu anjing saya hilang. Orang pu anjing piara ada baik-baik hilang. Ketawa lagi. Siapa yang hilang anjing? Apalagi ayam kalau sonde kandang, oh besok son ada lagi. Iko beta orang Kupang nah. Nah di sana itu sudah tertanam disiplin yang tinggi, integritas yang tinggi, menghargai makhluk ciptaan Tuhan, termasuk tumbuh-tumbuhan juga ada nafas jiwa sehingga dia berbunga, bertumbuh, berakar. Dia juga punya jiwa. Dan juga binatang-binatang. Tapi mereka pasif, tidak seperti manusia makhluk mulia yang diciptakan sempurna. Saudara-saudara, kembali ke pembacaan kita. Saudara dan saya diciptakan oleh Allah begitu sempurna, makhluk yang mulia, hampir sama dengan Tuhan. Tapi kok bisa ada 4 tipe hati ya? Orang Kristen rajin ke gereja, mungkin rajin singar pelayanan, mungkin ada di antara 4 tipe hati ini. Hati-hati. Hati-hati loh. Rahasia kerajaan sorga itu harus punya tipe hati tanah atau hati yang baik. Amin.
dengar firman, renungkan, minta kekuatan dari Tuhan melakukan. Maaf ya, beta mungkin suka belak-belakan ya, to the point. Tapi itulah Nabi Yeremia kan, dibenci bangsa Israel. Kadang-kadang di Belanda bilang, pendeta Nalce ini kayak Nabi Yeremia, kalau omong main hantam. Ya kalau semua menghibur supaya baik Tuhan, baik sayang kita, berkatnya luar biasa. Terus kapan kita bertobat? Saudara mau bertobat? Punya tipe tanah hati yang baik. Tuhan menabur bibit firman, sudah ada dari Kejadian sampai Wahyu. Saat teduh baca tiap hari ke gereja, ikut kebaktian macam-macam, KKR dan lain-lain. Taruh di hati, simpan di hati, di otak, di pikiran. Renungkan dan lakukan. Ma beta datang di Kupang tiap tahun nih. Kadang-kadang janjian deh orang Kupang bilang jam 1, jam 3. Jam karet. Kadang-kadang omong A, besok omong B. Masih kurang jujur orang Kupang. Betul loh. Kita alami di tengah kawan atau keluarga. Itu orang Kupang banyak yang masih omong putar balik. Maaf ya, jamara beta ya. Jamaro. Nanti besok-besok kasih surat dari Bapak John sama Mel. Jangan undang itu pendeta Belanda loh. Kotong tersinggung. Kalau mau dibaharui, mau hidup baru, mau bertobat, harus dengar-dengaran firman. Amin. Beta ju pendeta, su sekolah, su pelayanan, masih baca saat teduh, masih rendahkan hati, baca firman, masih renungkan siang dan malam. Berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan berbahagia. Jadi kalau ada orang di sini yang belum berbahagia, itu dia belum merenungkan firman. Gereja hanya rutinitas, tradisi. Orang Kupang ini kan turunan Kristen. Saudara, saya 10 tahun melayani di salah satu gereja yang saya sudah pernah bersaksi ya. Gereja Indonesia, dan paling banyak mereka hubungan politik dengan Belanda. Mereka dibawa ke Belanda tahun 1950 dan sudah 5 generasi di sana. Khotbah saya kebanyakan mereka tidak suka. Mereka tulis surat ke sinode. Itu pendeta satu-satunya orang timur datang di kita, berajar-ajar kita lah. Anak kecil kemarin. Kita sudah kenil-kenil nih, hebat nih. Boleh kenil, tapi beta anak raja, anak Tuhan. Amin. Mereka tidak suka diajar dan kekristenan sebagai agama tradisi. Hanya jago nyanyi, tidak pernah baca Alkitab, pintar nyanyi, sampai di situ cukup, rajin ke gereja. Yang Tuhan mau bukan itu. Rahasia kerajaan sorga, Anda dan saya harus menjadi tanah yang baik. Amin. Harus. Anak-anak muda di sini. Pengaruh pergaulan di Kupang sudah sangat, saya dengar cerita-cerita di Kupang kadang-kadang sangat miris. Perselingkuhan, penipuan, dan sebagainya. Saya pikir kota kecil kok lebih ngeri dari Belanda ya. Banyak hal-hal jelek yang terjadi di kota ini loh. Saya kadang-kadang malu loh. Katanya mayoritas Kristen, Manado, Ambon, Timur. Tapi justru kejahatan banyak di tempat-tempat itu loh saudara. Jangan main-main loh. Saya ada di sini. Saya tidak siap khotbah ini seperti ini, tapi Tuhan Roh Kudus bicara untuk kita di Kupang, di NTT. Jangan main-main dengan Tuhan. Harus belajar mengetahui rahasia kerajaan sorga. Harus siap memiliki hati yang tanah yang baik, hati yang benar. Untuk menerima firman dan bukan hanya pintar hafal Alkitab. Simpan di dalam hati dan
Berusaha dan kekuatan dari Tuhan, minta Tuhan. Makanya baca terus. Baca. Biar pendeta bukan berarti sudah hafal Alkitab. Bisa lupa, bisa lemah. Karena kita manusia terbatas. Tanpa Tuhan, I'm nothing. Without God, I'm nothing. Tanpa Tuhan saya bukan apa-apa, saudara juga. Saudara sungguh-sungguh punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu rahasia kerajaan sorga tuh. Hati yang benar, hati yang baik, punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya bisa berdoa setengah jam, 1 jam berlutut bisa loh. Doa buat Eropa, Belanda, Kupang, buat keluarga, buat teman. Saya sebut satu persatu buat orang-orang yang berbuat baik buat saya tidak bisa balas, Tuhan yang balas. Buat musuh-musuh mungkin ada orang yang gak senang saya, ampuni dia, berkati dia. Saya berdoa sampai lama. Dulu suami saya masih hidup, dia bilang, "Mak, doa terlalu lama." Saya punya kakak Lin yang hadir, yang tadi saya bilang umur 76. Anaknya Rini punya anak perempuan nama Celin. Setiap hari pulang sekolah diantar ke omanya dan dia selalu bermain dengan saya. Dan satu hari pagi-pagi dia datang atau dia nginap ya. Pagi-pagi saya bangun, saya dulu, saya berdoa. Dia datang bisik 4 tahun. Dia bisik begini, "Doa pulang malai." Wih, dalam hati ini anak nih orang lagi berdoa. Doa pun lama lagi Oma. Dia pikir dia datang lagi. Dia cek, ini masih berdoa. Dia bilang, doa pun lama lagi. Pasti di sini nih ada yang doa begini. Itu bilang apa tuh ya? Di depan nasi begini. Itu kayaknya hormat nasi. Ya beta kan di restoran, di rumah-rumah, di pesta beta lihat, mata juga ada lia-lia mata balari mau cek ini orang Kristen ini bagaimana dia punya sikap. Masa nasi di sini, di meja atau di tangan? Omong apa tuh? Hormat itu nasi nggak perlu dihormat. Hanya kesannya supaya orang lihat dia orang Kristen kalau makan berdoa, ya. Beta kalau berdoa makan kadang orang memang jangan doa syafaat tuh. Bukan doa untuk orang-orang miskin, keluarga, teman, saudara. Beta di Belanda, beta tiap pagi bangun, beta penyembahan memang Tuhan saya ada di Kanaan. Amin. Karena bisa mandi susu dan madu. Amin. Susu di toko, susu segar murah, meriah. Madu juga. Di Kanaan dulu begitu kan? Saya ada di Kanaan. Dan saya bersyukur Tuhan kalau saya ada di sini, saya menikmati berkat Tuhan. Saya terus berterima kasih. Bukan berarti maka ya sudah kebiasaan ada makan ya ada makan. Ada minum ya ada minum, sehat ya sehat. Jadi pelayan-pelayan di gereja ya itu biasa. Menganggap semua hal biasa. Tidak merasakan bahwa itu anugerah Tuhan bagi saudara dan saya, amin. Saudara bisa melayani Tuhan atas perkenan Tuhan, amin. Bukan karena kebetulan. Beta ada di sini juga bukan kebetulan. Beta punya mama dari dulu, tikam lutut buat anak-anak. Memang ada anak-anak yang bandel kayak murid Yesus 12 aja ada yang bandel. Bahkan bunuh gurunya, iya enggak? Ada orang bilang, ibu pendeta pun saudara ada yang kurang baik tuh. Kok ibu pendeta dan nasihati doakan bebek. Tuhan Yesus sonde 12 murid Tuhan Yesus bisa rubah hati mereka. Tapi Tuhan kasih kebebasan untuk memilih, amin. Biar beta pun saudara ada berapa beta. Sekarang 5 orang hidup, beta yang bungsu, kakalin yang sulung. Beta sonde bisa atur hati, merubah hati mereka. Hanya kuasa Roh Kudus, amin. Kalau dia punya hati keras kayak orang Israel yang tegar tengkuk, beta sonde bisa apa-apa ya. Biar seorang nabi pun, Nabi Eli punya anak-anak mati binasa kan? Karena makan itu persembahan-persembahan.
Jadi Tuhan Yesus juga 12 murid tidak semua baik-baik saja. Bahkan menjual Yesus. Bahkan menyangkal bahwa aku tidak mengenal dia. Ayam berkokok 3 kali. Tuhan Yesus sudah tahu. Thomas tidak percaya, ragu-ragu mau lihat itu paku, bekas paku di tangan. Wih, terlalu ya Thomas tuh ya. Saking tidak percaya. Di Belanda kalau orang nama Thomas dibilang orang yang tidak percaya. Kasihan nih yang nama Thomas. Saya lihat satu orang Belanda, dia ganteng namanya Thomas. Dia punya keluarga, itu dia tidak percaya. Karena dikasih nama Thomas. Jangan kasih nama Yudas, Thomas. Simon Petrus kan bertobat ya. Akhirnya jadi batu karang, jadi pegang kunci sorga. Jadi saudara-saudara, kita kembali ke tema. Jadi kalau jemaat yang dengar firman seperti itu bibit yang tumbuh di pinggir jalan, ya, kita perhatikan ayat 18 itu sudah jelas ya, saya tidak usah bilang arti perumpamaan penabur itu. Jadi yang pinggir jalan tidak dengar firman, tidak mengerti, dengar-dengar aja, baca-baca, lihat di TV, di HP, tapi nggak mengerti apa-apa, sia-sia. Dan benih yang ditaburkan tanah berbatu-batu, mendengar firman, menerima dengan gembira, sukacita benar, wih, tapi tidak bertahan, tidak berakar dengan baik. Jadi sebentar saja dia hidup kan, akarnya tidak baik. Dan yang ketiga, yang ditaburkan di tengah semak duri, ayat 22, ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia, tantangan hidup, itu membuat dia terhimpit, dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, stres dan sebagainya. Jadi sia-sia dia dengar firman, imannya lemah. Dan yang terakhir ini yang rahasia kerajaan sorga, yang saudara harus dengar baik-baik dan mari praktekkan. Saya dan saudara mari kita praktekkan. Saya sudah berusaha minta Tuhan praktekkan, dan saudara tahu doa Bapa kami, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Amin. Saudara mau menikmati sorga di dunia? Sorga di dunia bukan diskotik, bukan klub malam atau tempat-tempat yang goyang-goyang, pulang stres, bunuh diri. Ada banyak orang Kupang juga narkoba. Hancur kan? Tubuh dan jiwa rohnya hancur. Anak-anak muda di sini jauh dirimu dari teman-teman yang narkoba, merokok, peminum, jauhkan dirimu. Suami saya itu anggap aja dari lahir di sana, itu tidak minum alkohol, tidak merokok, tidak narkoba. Padahal dia dapat narkoba banyak, kesempatan banyak. Itu seperti ikan di laut. Dia hidup dan dia ada di dalam laut setiap saat, tapi dia tidak asin, saudara. Amin. Jadi saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh mengetahui rahasia kerajaan sorga, yaitu tanah yang bentuk tanah, tipe tanah yang terakhir, tanah yang baik, hati yang baik dan benar. Baca firman, renungkan, simpan di hati batin, dan minta kekuatan, kemampuan dari Tuhan setiap saat, setiap hari, untuk bisa melakukan dalam hidup kita setiap hari. Mau saudara? Amin. Siap saudara? Dan pasti datanglah kerajaan, jadilah kehendak
di bumi seperti di surga. Saudara tahu saya bisa ada di Belanda, bukan tiba-tiba ada di Belanda. Diproses Tuhan dari kecil. Berdoa di kamar mandi nih, lutut. Terlalu banyak kesaksian tapi saya ambil sedikit-sedikit karena waktu. Nanti tahun depan lagi datang ya, kita bisa Bible study atau apa. Tidak hanya khotbah yang terbatas. Bapak bikin kamar mandi sendiri, bikin bak sendiri. Papa saya polisi tapi dia kreatif, dia bisa tanam bunga. Dia bisa buat kamar mandi dari semen dan semen itu kasar di bawah, semen itu kasar di bawah dan kakak-kakak saya, saudara-saudara saya, mama papa saya tidak tahu. Saya masuk di kamar mandi masih kecil karena kita banyak orang, tidak ada kamar pribadi. Saya berlutut di itu semen yang kasar. Itu anak-anak muda dengar baik-baik ya kesaksian. Saya tidak langsung bisa sekolah di Jogja, teologi kuliah di Jogja. Tahun itu sesuatu yang air jadi anggur. Amin. Kalau tahun sekarang orang ke planet itu biasa. Maka kalau tahun itu saya bisa ke Jogja, ke Jakarta, dapat kerja, manajer personalia di satu perusahaan besar. Saya masih cari pengalaman sampai saya dapat suami yang the best dari Tuhan, malaikat saya. Sampai saya ada di Belanda dan jadi warga negara Belanda. Dari kecil itu lutut. Pagi-pagi masuk di kamar mandi, kira saya beta mau mandi, padahal besok habis mandi berlutut lagi. Sakit. Nanti jam berapa lagi masuk ke rumah? Tuhan, tolong beta mau sekolah nanti di Jogja, beta mau di Belanda, beta mau dapat jodoh orang asing. Seperti film, seperti sinetron. Saya mau bikin, ya maaf ya, suami saya kecewa sama saya dalam satu hal ini. Dalam pernikahan kita, yaitu dia minta saya buat kesaksian saya, dibuat buku atau dibuat YouTuber, jadi YouTuber atau tapi Tuhan belum izinkan. Dia kecewa itu karena dia bilang kesaksian kamu spektakuler, kamu dari kecil kenal Tuhan, saya ini anak nakal, playboy, dan saya jumpa kamu dan saya terima Yesus dengan sungguh dan saya. Amin saudara. Saudara mau jadi berkat buat keluarga dan orang lain, itu perlu diproses Tuhan. Itu harus dibentuk, harus siap tanah yang baik, tanah yang subur. Kadang beta dulu kan tempat tidur kelambu, mama bikin kelambu. Beta lihat sonde ada orang, beta ambil kitab biru yang kecil, beta baca, kan mata masih terang. Baca, kurang mengerti, baca saja. Luar biasa kalau ingat bagaimana Tuhan proses dan Tuhan punya janji-janji itu. Iya dan amin. Amin saudara. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Janji Tuhan iya dan amin. Kalau saudara jangan tunggu sorga yang akan datang setelah meninggal. Saya masih ingat saya kecil, saya antri di gereja Air Nona. Gereja apa? Shalom itu Yusuf Roni baru bertobat, kita antri jam 5 pagi. Saya juga bertumbuh imannya dari KKR di Silo, karena gereja Gemit satu-satu Silo yang terbuka untuk misi dan penginjilan. Amin. Dan juga KKR di Polda depan, mama suka tarik beta pun tangan bawa ke gereja, bawa di KKR, dan itu tuh terus itu tanah yang baik tuh. Amin. Bukan instan jadi pendeta begini. Oh kalau pendeta yang instan gak jadi berkat. Amin. Jadi batu sandungan. Amin. Saudara jangan kecewa ada pendeta yang buat saudara jadi batu sandungan, berdoa buat dia dan mungkin dia perlu diproses lagi oleh Tuhan. Dia belum diproses, dia instan, pintar sekolah di universitas teologi, dia pintar khotbah, tapi dia belum diproses Tuhan, dia belum siap hatinya jadi tanah yang benar dan baik. Amin. Akhirnya saudara-saudara, saya mau bilang kita semua mari. Ini pendeta Tuhan kirim dari Belanda, Nederland, Holland, kota Amsterdam, ibu kota.
hari ini bisa berbagi dan saudara. Gereja lain ada minta ndak dapat. Jadi Bapak John, Mama Mercy mesti bersyukur, jemaat di sini bersyukur. Gereja lain ndak dapat karena sudah duluan minta. Yang telat-telat sore aja ya. Berarti ini anugerah Tuhan buat kita semua, amin. Bukan kebetulan saya ada di sini. Jadi terima kasih untuk Mama Mercy, Bapak John yang jadi saluran berkat, Mama Eti, Bapak Heri, Kakak Lin, juga Nur, Bapak Polisi French. Kayaknya itu ada juga yang datang. Kakak, oh bukan, kira Kakak Evi dia mau datang, sama dia ada sakit kaki. Ada banyak mau datang tapi beta bilang jam 8 salah info. Ada beta kirim semua di WhatsApp. Tapi yang penting kita yang ada diberkati semua, amin. Mau jadi tanah yang baik, mau punya hati yang siap, hati yang benar, rendah hati terima firman, dengan tulus hati. Anak-anak muda mari belajar dari hambanya, berlutut. Sekarang kan kamar sendiri-sendiri, orang sudah hidup mewah. Waktu beta itu hidup biasa-biasa, sederhana. Cari tempat di kamar mandi. Dan lucu ya, biar Nur ini punya lagi musim celana jeans tengah, pinjam Nur punya celana. Baru bergaya-gaya. Ini teman baik nih. Pokoknya lucu-lucu. Dulu kita hidup biasa-biasa, saudara, pas-pasan lah. Sekarang semua sukses-sukses. Saya lihat orang Kupang rumah besar-besar, mobil bagus-bagus. Wih, anak-anaknya, wih, sekolah di internasional. Wih, mama dan bapa Johnny dan Mama Mercy juga Tuhan pakai punya sekolah tunas bangsa. Amin. Mendidik anak-anak Kupang kepada masa depan, bukan hanya rasio logika, tapi juga hikmat Tuhan, beriman kepada Tuhan, amin. Beta ada ikuti bahwa integritas itu dari kecil harus ditanamkan, integritas kepada anak-anak kita. Kayak orang Belanda itu, mereka pendidikan utama integritas. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Ada apa-apa yang salah diperbaiki. Pokoknya di jalan di mana kita tertib, dan itu sudah jadi satu tradisi, kebiasaan yang baik, positif. Orang Kupang buat buang sampah sembarangan, nanti hujan baru banjir, baru ngomel-ngomel. Kalau banjir nyamuk lalat tuh, nanti penyakit lagi, ya enggak? Kurang disiplin karena tidak dididik sejak dini, sejak sekarang ini. Makanya tunas bangsa ini bukannya berpikir nomor satu hanya pendidikan formal, logika rasio, tetapi 1 Korintus 1, hikmat Allah dan hikmat duniawi. Amin. Dua-dua penting. Kalau satu saja hanya hikmat dunia, hikmat Allah tidak miliki, sia-sia. Tapi hikmat Allah juga miliki hikmat dunia juga, karena kita masih ada di dalam dunia. Amin. Jadi saudara-saudara, saya masih mau bicara tentang firman. Masih banyak lagi yang saya mau bicara, tapi saya pikir, beta pikir bersambung, to be continue next year, ya. Yang penting Bapak John, Mama Mercy, beta doakan untuk jemaat di sini semua, mari mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tema hari ini yaitu memiliki hati yang tanah yang baik, hati yang baik dan benar. Tidak saja mendengar firman, membaca, tetapi siap melakukan. Jadi orang-orang Kupang punya integritas yang top. Amin. Jadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Amin. Dan saya akan menutup firman ini dengan, tadi saya sudah katakan, saya dapat lagu puji-pujian dari Tuhan ketika saya pulang menyelesaikan peristirahatan yang terakhir suami saya di Kupang, sampai sedih normal ya, manusiawi duka, dan malam jam 12 beta berlutut.
setelah doa amin dapat lagu ini yang beta sama sekali tidak tahu, walaupun sudah lama lagu ini, mungkin beberapa sudah 1 tahun apa lebih atau kurang. Beta dapat lagu ini, beta langsung menyanyi, dan lagu itu, puji-pujian itu, Allah bertakhta di atas puji-pujian, iya dan amin. Beta dikuatkan kembali dengan puji-pujian ini dari waktu itu sampai hari ini dan selama-lama. Amin. Dan beta minum dulu sedikit boleh? Beta akan tutup firman ini dengan puji-pujian untuk memberkati kita semua, dan saudara-saudara dengar sambil merenungkan kata-kata lagu ini. Bukan saja beta yang alami, tapi ketemu semua harus alami dalam hidup. Yakin dan percaya bahwa Tuhan terus pegang terus tangan saudara dan saya. Amin. Saya akan mempersembahkan pujian ini. Di dalam pergumulan hidup ini, di dalam kesesakan jiwa ini, Tuhan selalu hadir tiap waktu, bawa sukacita yang baru. Di saat hati ini mulai goyah, di saat imanku mulai lemah, Engkau selalu datang tiap saat, membawa berkat-Mu yang ajaib. Jangan biarkan aku, Tuhan, jangan tinggalkan aku, Bapa, sebab aku tak akan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu, Bapa. Pegang terus tangan ini, Tuhan, peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua janji-Mu, Tuhan, indah pada waktunya. Amin. Di saat hati ini mulai goyah, di saat imanku mulai lemah, Engkau selalu datang tiap saat, membawa kasih-Mu yang ajaib. Jangan biarkan aku, Tuhan, jangan tinggalkan aku, Bapa, sebab aku tak akan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu, Bapa. Pegang terus tangan ini, Tuhan, peluk dan jaga terus diriku.
Ku yakin semua janji-Mu Tuhan indah pada waktunya. Amin, saudara. Jangan biarkan aku, Tuhan, jangan tinggalkan aku, Bapa, sebab aku tak akan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu, Bapa. Pegang terus tangan ini, Tuhan. Peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua janji-Mu Tuhan indah pada waktunya. Ku yakin semua janji-Mu Tuhan indah pada waktunya. Semua percaya indah janji Tuhan, indah pada waktunya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa dulu buat jemaat. Maaf, Roh Kudus bilang harus berdoa buat jemaat. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan yang esa, yang kudus, yang ajaib, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Janji-janji Tuhan iya dan amin. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus terus berbicara dalam setiap hati batin kami yang hadir saat ini, agar kami sungguh-sungguh mengetahui rahasia kerajaan sorga, dan kami siapkan hati tanah yang baik, hati yang baik dan benar untuk menerima firman, menyimpan, melakukan dalam hidup kami. Biarlah puji-pujian ini juga menguatkan iman kami semua, bahwa Tuhan terus pegang tangan kita dalam suka, dalam duka. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, dan janji Tuhan iya dan amin. Semua kita yang punya pergumulan percaya bahwa semua indah pada waktunya. Berkati jemaat di tempat ini, jemaat Victory, kemenangan. Tuhan berkati jemaat ini dimenangkan menjadi berkat bagi banyak orang. Juga sekolah-sekolah yang Tuhan pakai Mama Mercy dan Bapak John untuk membangun sekolah-sekolah untuk pendidikan formal dan integritas. Tuhan berkati guru-guru yang mengajar di sana, murid-murid Tuhan, supaya mereka menjadi bibit-bibit yang ditaburkan di tanah yang baik, menjadi berkat bagi khususnya Kupang, NTT dan bangsa-bangsa. Berkati Bapak John, Mama Mercy dalam pelayanan di jemaat ini bersama badan pengurus, semua singers, pemain musik, bimer, semua Tuhan pakai mereka lebih dahsyat. Tuhan berkati semuanya supaya mereka setia melayani Tuhan. Berkati Mama Mercy, Bapak John, anak-anak, menantu, cucu-cucu, Tuhan berkati. Janji Tuhan iya dan amin. Berkati akan Mama Eti dan Bapak Heri yang setia mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Kasih sehat, panjang umur, berkat melimpah, berkati anak cucu mereka, keluarga mereka. Juga Mama Ing, Mak Lin dan keluarga Tuhan berkati semuanya. Kasih sehat, panjang umur, sehat, berkat melimpah. Juga Nur dan anak-anak cucu keluarganya, anaknya mau menikah, Tuhan berkati semua. Tuhan berkati semuanya. Juga Bapak Frans, seorang polisi, Tuhan pakai dia menjadi berkat di dalam korpsnya, supaya dia menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Pakai dia, berkati dia dalam pergumulan masa depan dan rencana hidupnya. Berkati semua yang hadir, hamba tidak kenal satu persatu. Tuhan berkati anak-anak muda di dalam pergaulan-pergaulan bebas, supaya mereka tidak pengaruh dengan dunia ini, tapi mereka terus menjadi tanah yang baik, memiliki hati yang benar, takut akan Tuhan.
orang-orang yang sendiri, yang bergumul masa depan jodoh, kesendirian. Tuhan berkati semuanya, indah pada waktunya. Suami istri, rumah tangga yang bermasalah ekonomi dan sakit penyakit, Tuhan tolong berkati, sembuhkan. Berkati semua jemaat yang hari tidak kebetulan hamba ada di tengah-tengah mereka. Urapan Roh Kudus boleh menyertai jemaat di tempat ini. Bapak dan Mama Gembala di sini dan semua pekerja di jemaat ini, di gereja ini juga yang setia di dalam bermain musik, pemain musik, penyanyi, bimer, fotograf, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Tidak ada perak dan emas yang hamba berikan bagi mereka, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, berserah dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita semua yang percaya katakan amin.